apa aja lah teman-teman ya, sambil direkod gitu deh. eh Mumpung lah cuma lumayan rame ya. Teman-teman yang editor ini hampir 6 bulan ya. Kalau berjalan, berarti ini masih Mei sih sebenarnya. Kan teman-teman tuh mulai jadi editor sejak Januari. Ini masuk Mei, besok Juni, ya kan 6 bulan. Terus sebenarnya saya mau ngobrol soal anu nih teman. Volunteer itu kan sukarela ya. Cuman kadang jeleknya adalah volunteer itu kadang nggak ada batas. Nah, nggak ada batas. Salah satunya adalah nggak ada batas waktu mau komitmen sampai kapan. Ketika dibatasin komitmen, biasanya cenderungnya malah eh, kayak terkekung gitu kan. Ada kungkungan yang mengikat gitu. Nah, Ya. akhirnya kalau volunteer biasanya kan sukarela, ya bisa menghilang sekejap, bisa sangat panjang gitu kan ya. Nah, besok 6 bulan itu mungkin saya bakal ajukan semacam eh, apa ya, permintaan lanjutan lah kan dari teman-teman mau lanjut atau tidak. Terus kemudian mungkin evaluasi yang lebih tertulis gitu ya dari teman-teman. Nah, nanti formulir. Terus juga eh, yang belum tereksekusi dari KBM untuk teman-teman penulis itu bagian riset sebenarnya. Jadi saya tuh pengen eh, survei lah seenggaknya ya, bukan riset, survei penulis-penulis di Medium, aktivitasnya, rutinitasnya, lalu kendalanya apa misalkan. Dan ya mungkin juga ada bagian pendapatan, katakanlah ada pendapatannya. Yang itu nanti bisa jadi data bersama. Nggak cuman yang di KBM ya, tapi untuk semua penulis gitu. Jadi buat teman-teman volunteer KBM yang untuk bulan depan mungkin bisa mulai dipikirkan lagi gitu kan. Disesuaikan sama aktivitasnya juga pasti ya. Timbangannya tuh. Nah, ini sounding awal aja gitu kan. Nanti mungkin ada sesi sendiri seperti itu. Terus Surabaya kan kemarin ada permintaan luring tuh. Kemarin Malang udah. Nah, yang Surabaya ini lagi cari tempat sih. Dan momen sebenarnya ya. Kemarin mau ngejar momen Idul Adha, tapi kok nggak mungkin juga gitu. Banyak Kita Mas, sekarang kan liburnya banyak. betul. Cuman kan kalau Idul Adha nggak mungkin lah udah Iya, gitu kan. iya. Cuma maksudnya Surabaya kan selain udah itu, coba mobilitas. ya kita cek ya. Mm-mm. Idul Adha, terus nanti ada libur lagi, satu Muharram. Oh, itu bisa tuh tahun baru. Iya, satu Tahun Muharram baru tuh itu bisa tuh. tanggal 27 Juni. Nah, oke, sebulan Mm-mm. lagi. Iya, itu masih masih oke. Kalau Kalau tempat sih ada beberapa opsi dan saya juga udah ngobrol sama pemiliknya. Jadi ya cukup anu lah, banyak opsi Surabaya aja saya kalau mau sih Surabaya. ke sana. Kalau ada agenda aja udah. Ke sana aja langsung. Kan Gitu. berapa sih? Ya pesawat bisa lah, nggak terlalu mahal. Kita ini aja Tuh. kali ya, apa namanya ngobrol-ngobrol. Ada yang ini nggak? Eh, Mungkin nggak pernah dibahas ya. Ada yang kesulitan masalah penulisan nggak? Aturan penulisan gitu belum tahu. Mungkin Mm-mm. ada yang bolak-balik saya koreksi. Tapi belakangan kuantitas beneran naik sih udah. Kuantitas beneran naik, kerasa dan Iya, tapi apa? lagi turun lagi pekan ini. Iya iya. Kalau secara pekan mungkin lagi tuh. Tapi eh kualitasnya makin oke sih kayaknya. Kita Iya, makin jarang untuk koleksi yang aneh-aneh, nggak kayak dulu. iya.
Dan ya profilnya belakangan mulai muncul gitu kan, profil-profil yang apa eh, cukup bagus sudah di luar Medium, terus mereka Ya, akhirnya muncul di Medium dan nulis gitu kan. ya. Kemarin akhirnya malah saya daftar buat diundang tuh makin panjang karena oh ini orang-orang ini muncul semua gitu. Gitu. Ya mungkin ada exposure kalau ngeblog di Medium gitu dibandingkan mereka bikin konten di sosmed gitu kan. Mereka mungkin lebih tertarik nulis. Ya, nggak semua orang bisa bikin video soalnya. Dan berminat, saya jadi paksa-paksa nggak bisa-bisa misalnya. Ini tulisan terbaru saya agak ke-trigger sama apa Mbak Putri ya. Mbak Putri eh, ngomentarin di nama latar baru soal nulis. Jadi Mbak Putri bilang kalau makin banyak platform nulis gitu kan. Nah, konteksnya adalah sebenarnya makin banyak itu ya makin banyak yang kecil-kecil. Tapi yang untuk yang besar yang saya sandingkan dengan media sosial ternyata nggak banyak. Ya. Dengan signifikansi misalkan pembaca. Terus Mbak Putri ini nyebutin Kompasiana. Hmm. Wah, saya ke-trigger nih Kompasiana muncul terus gitu kan. Masalahnya adalah Kompasiana ini bertahun-tahun tidak berubah, gitu kan. Hmm. Ya kan, tidak berubah, makin tidak nyaman misalkan. Dan kenapa ada yang masih nulis di situ? Itu pertanyaannya. Saya Saya juga, ke-trigger, saya saya pindah, ke-trigger. saya ke Kayaknya Medium perlu itu ditulis Karena khusus gitu WordPress kan. banyak iklan, WordPress sudah mulai ada iklan, terus si apa namanya, si Kompasiana terlalu banyak iklan. Ya, karena akhirnya, wah ini kayaknya perlu nulis khusus nih soal Kompasiana. Harus di, soalnya dulu saya pernah dikontak sama tim Kompasiana udah. Jadi eh, mereka Oh. nanya gitu kan. Dibandingkan dengan Medium sebenarnya apa sih yang perlu ditingkatin sama Kompasiana? Nah, saya jelasin panjang tuh banyak gitu kan. Beberapa tahun kemudian sampai sekarang gitu kan. Kok kayaknya poin-poin yang saya sampaikan nggak ada yang berubah. Disampaikan nggak itu ke bosnya gitu. Itu. Oh, ini lihat Mbak Iyas Oh. katanya pernah nulis, Mas Yoga juga ke publik. Iya, banyak yang pengalaman nulisnya di sana. Mm-mm. Saya nggak pernah sih, nggak pernah aktif. Pernah ada satu tulisan yang saya buat kalau nggak salah di sana, cuma sekadar nongol, menunjukkan bahwa nggak cuma profil gitu. Oh. Kayaknya ya, saya juga lupa. Kompasiana Ivan Lanin. Kayaknya sih. Kompasiana ide ya. Saya gara-gara Kompasiana muncul lagi gitu kan. Saya tertarik untuk memikirkan sebenarnya dari platform menulis tuh poin apa sih yang sebenarnya zaman sekarang perlu ada gitu kan. Karena medium pun sekarang sebenarnya kalau di tingkat global itu bersaingnya dengan Substack ya kan, yang Ya, cukup populer gitu kan. Di sisi supply penulis sebenarnya. Substack untuk urusan pembaca sebenarnya relatif tidak bisa terlihat karena Substack itu premisnya kan langsung ke email. Jadi ya. kunjungan ke website itu eh, cuman sepersekian dari prioritas mereka itu. Nah, Substack itu diklaim jadi eh, jauh lebih nyaman untuk penulisnya gitu katanya. Untuk penulisnya ya. Profil-profil tingginya itu malah bisa gitu. Ya. Tapi kalau apa namanya buat pembacanya jadi nggak kayak media sosial, nggak bisa baca Satu rame-rame arah, gitu. betul satu arah. Sebelum nih ada dari Mas Afrizal, sebelum di Medium saya di WordPress ya.
Mm-mm. WordPress, Ivan Lanin titik WordPress. Masih ada kok tulisan lama saya. Cuma ya vakum beberapa tahun. Terus WordPress ada iklannya kan akhirnya. Jadi makin males. Iya karena gratisan udah. Iya, maksudnya jadi dia yang dapat duit kan? Oh, oh. Dan kalau buat penulis Indonesia teman-teman, di Medium itu eh, seenggaknya memberi kita gambaran tentang royalti ya. Jadi Medium tuh eh, mereka menyebut bagian uang yang kita dapat dari partner program itu nyebutnya dengan royalti gitu. Jadi seakan-akan eh, memang seperti kita berkarya tulis gitu kan. Karya tulis dilempar ke pembaca kemudian kita dapat royalti. Ini kan mirip dengan mungkin kita bikin buku misalkan atau di platform lain eh, yang akrab dengan dunia literasi. Kan rata-rata pakai royalty system gitu. Jadi kalau nggak kebayang royalti kayak apa ya, kayak medium gitu kan. Kita nulis ya kita dapat. Kalau kita nggak nulis kita nggak dapat gitu. Dari naskahnya ya. Ngomong-ngomong hari Sabtu saya bikin kelas publik gara-gara anak-anak narabahasa kan nanya ada kelas baru nggak dah? Terus saya pikir oh ya udah kelas bikin jurnal aja saya bilang cuma nyeritain apa yang saya lakukan di Medium. Oh jurnal catatan pribadi ya udah ya. Iya karena apa namanya sebenarnya ternyata banyak ya di kelas-kelas juga Mm, saya beberapa mm, kali tuh mm, apa namanya ngomongin isu itu dan ternyata cukup banyak yang berminat. mm, mm. Mas Yoga, rata-rata karakter umum tulisannya tuh kayak gimana? Saya agak jarang eksplor tulisan luar. Kalau di luar, hmm, kalau saya bisa bilang ada ada peringkatnya ya. Tapi ini secara baca saya belum uh, nyari data oke-nya gitu kan. Tapi dari pengamatan kasar. Kalau dari pengamatan kasar yang paling pasti itu tulisan meta. Ya Tulisan betul. meta tuh apa ya? Kalau para penulis tuh bilangnya nulis tentang nulis. Ya Tulisan meta ya. Jadi kalau di sosmed lainnya adalah eh, konten tentang konten. Nah, itu konten meta. Kalau di Medium nulis tentang nulis itu paling paling populer. Kemudian peringkat kedua adalah eh, meta lagi gitu kan. Tapi tentang medium, nulis tentang medium. Nah, itu juga paling populer. Lalu otomatis karena paling populer, otomatis jumlahnya paling banyak, gitu kan. Lalu kalau di bawah itu eh, pengembangan diri. Nah, ini kalau pengembangan diri sebenarnya tren global. Kalau teman-teman lihat di apa toko buku, pengembangan diri ini raknya bisa ya dua paling tiga rak banyak. sendiri. Mm-mm. Bukunya segitu banyak. Tulisan digitalnya makin lebih banyak lagi pengembangan diri. Nah, selanjutnya setelah pengembangan diri itu refleksi. Nah, sebenarnya dari empat hal itu yang bisa ditarik garis sebenarnya adalah eh, keempatnya itu cenderung minim riset gitu. Iya. Jadi sumbernya bisa dari diri sendiri gitu kan. Ya kalau mungkin teman-teman nyebutnya yaping gitu kan atau cuman eh, apa perkelakar nggak kelakar juga sih. Omong kosong. Omong kosong lah gitu. Ya bisa juga masuk kategori itu. Cuman kalau bagian pengembangan diri, nah ini bisa perdebatan nanti. Self help kan kalau globalnya gitu. Omong kosong gitu. Tapi susah lah itu. Apa namanya? Memang mesti hati-hati menyatakan bahwa ini yapping. Kecuali kalau orangnya ngomong sendiri, ini yapping. Bisa kesinggung soalnya Iya, bisa kan kesinggung gitu. banget.
bisa Sama kayak kita tersinggung. kalau kalau kita ngomong ke orang, ah omong kosong loh, ya kan? Nah, sama pasti tersinggung Singgung. tuh. Soal kualitas dan luar, sama sih. Saya boleh Ah, bilang sebenarnya penulis Indonesia mau disandingkan dengan global, itu kualitasnya sama. Bahkan mungkin sebenarnya Indonesia bisa eh, punya keunggulan. Pertama keunggulannya adalah keunggulan eh, kultural ya. Kultural kita punya perspektif mungkin dunia berkembang, gitu, negara berkembang. Kemudian kita juga ada kebiasaan multi bahasa, ya, multi bahasa. Jadi polyglotnya itu akhirnya bisa memperkaya tulisan kalau teman-teman eh, perhatikan di di Medium. Dan beberapa tahun lalu ketika Medium itu masih punya apa fitur top writer, penulis-penulis Indonesia tuh sering jadi top writer. Ya nulisnya bahasa Inggris otomatis gitu. Dan itu yang baca ya ribuan, gitu kan. Terus publikasi Medium bercerita, jurnal kita itu kan mereka juga booming dan viral di Medium ya gara-gara penulis-penulis bahasa Inggris yang dari Indonesia gitu kan. Itu bukti kalau sebenarnya saya boleh bilang penulis Indonesia tuh kualitasnya nggak kalah sama tulisan global. Walaupun bahasa Inggris itu bukan native buat kita. Itu nyambung-nyambung aja kok mereka pembacanya. Mungkin dengan kita mungkin gramatika yang agak caadul gitu kan, tapi ya masih bisa itu. Jadi kalau teman-teman mau nulis dwi bahasa ya, belakangan saya juga nemukan teman-teman penulis di Indonesia tuh mulai pede dengan ngasih profilnya. Saya menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Deskripsinya. Otomatis nanti followernya akan punya ekspektasi, oh sesekali ada bahasa Indonesianya. ada Gitu. yang ini loh, ada yang bikin dua profil, namanya Oh mirip-mirip, iya, tapi satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Yang saya itu ingat tuh salah Bang, satu Abang strategi Edwin. Bang Edwin. Bang Edwin kalau nggak salah blogger lama sih ya udah ya. Iya, Saya blogger ingat. lama. Beliau ngambil Dosen. ngambil strategi itu gitu kan akhirnya dibedain sekaligus satunya bahasa Inggris total satunya bahasa Indonesia. Oh, harusnya saya ini ya, yang bahasa Indonesia Ivan Lanin, yang bahasa Inggris Ivan Ivan Lenin. Itu bahasa Rusia udah kalau itu. Oh iya iya salah, itu bahasa Rusia harusnya. Tapi saya tuh juga kepikiran loh pas saya dengar nama Ivan Lan itu mungkin ada keturunan Rusia loh. Cuma saya Enggak, nggak berani nanya Coba aja. ditanya kalau itu ya. Iya kamu asli gimana? orang Minang kok mah. Enggak kok, asli saya asli orang Minang. Ibu saya orang Minang, ayah saya orang Minang, Bukit Tinggi. Cuma ya kayaknya saya kena kena pemutih pakaian waktu lahir. Oh iya, ngomong-ngomong, Mas Bagus pernah ngerasa ini nggak Mas? Kalau misalnya lagi di Medium, abis itu pengen nge-searching tulisan di apa Hmm. di bagian searchnya atau nama penulis itu tuh kadang tuh nggak muncul tahu. Suka Nama gitu nggak Mas? penulisnya Iya, atau tulisannya? tulisan dan nama penulisnya. Hmm. Padahal ada namanya. Ya, ya, ya. Beberapa kali sih saya sempat gitu sih. Eh, kayak gitu tuh biasanya emang permasalahan Hmm. algoritma. Tapi juga biasanya ada kasus eh apa namanya? Nama profilnya itu pakai karakter spesial gitu. Kita ngelihatnya mungkin huruf biasa, tapi ternyata karakter spesial itu juga ada sih. Tapi itu jarang sekali. Biasanya kalau karakter spesial ya kalau sekarang mungkin emoji sama mungkin apa centang apa simbol apa gitu
gitu. Kalau nggak muncul sih emang beberapa kali sih saya solusinya apa ya biasanya saya. Saya malahan kadang kalau nggak muncul gitu ya saya cari di following saya gitu atau nggak di followers saya cari saya scroll. Iya sih, ya itu salah satu cara sih. Tapi kalau scroll udah follower banyak banget itu susah banget sih. Di atas 100 itu udah susah. Mm-mm. Ya mau nggak mau mungkin kalau orangnya ya kebutuhannya apa dulu sih. Kalau komunikasi dengan orangnya langsung ya tinggal minta profilnya mas. Tuh. Mas Yoga, eh, kalau dari satu akun tulisan berbahasa Indonesia yang paling banyak dibaca orang luar. Kalau dibaca orang luar sebenarnya nggak ada karena sederhananya saya nggak pernah nulis bahasa Inggris. Ya. Tapi kalau dibaca teman-teman Indonesia sama. Saya boleh bilang saya juga pelaku penulis meta ya dan beneran berhasil gitu. Tapi saya nggak nyaman sebenarnya nulis meta itu. Nulis hal-hal tentang nulis misalkan itu nggak nyaman. Kemudian nulis tentang mediumnya sendiri itu juga nggak terlalu nyaman karena kecenderungannya adalah eh, terus-menerus akan membahas itu, ya kan? Terus-menerus akan membahas itu. Nah, masalahnya adalah saya memulai KBM. Nah, ini jadi semacam eh, konten yang tidak terhindarkan. Karena sebagai komunitas di platform, otomatis komunitasnya, terutama yang mungkin ditunggu-tunggu suaranya gitu kan, itu yang bahasnya tentang platformnya rata-rata gitu. Jadi misalkan kayak ada informasi dari CEO-nya misalkan. Nah, mungkin ada fitur baru, peraturan baru dan segala macam. Mau nggak mau harus dibahas gitu. Panduan nulis misalkan gitu. Nah, belakangan saya berusaha keluar dari bahasan itu. Nah, yang khas yang mungkin secara pribadi gitu kan. Bukan mungkin bukan apa ya? Bukan bagian dari penghimpun komunitas misalkan kayak gitu. Oke, ada orang luar, akun luar yang nyantol ketulisan bahasa Indonesia, ngasih klub atau komentar. Ini kemungkinannya ada dua ya sebenarnya. Bisa jadi orang luarnya orang Indonesia yang di luar negeri, dan itu Ya, di medium sangat mungkin terjadi karena ya. teman-teman luar negeri itu aktif membaca. Mereka suka sekali baca rata-rata. Nah, akhirnya mereka bisa menemukan tulisan kita dengan membaca dengan nyaman. Lalu ada lagi mungkin negara tetangga. Negara tetangga, negara tetangga ini teman-teman Malaysia juga, Malaysia, Singapura, gitu kan. Mereka juga ada yang bisa bahasa Indonesia, apalagi Singapura. Gitu. Bahkan Afrizal mungkin ketemu banyak orang Indonesia di sana. Nah, itu juga banyak yang baca, bisa jadi. Kapan hari malah ada yang nyasar ke KBM, jadi daftar sebagai penulis di KBM, bahkan masuk ke grup sekaligus. Kalau nggak salah kayaknya orang orang Malaysia gitu. Itu sempat tuh gitu. Ini Mas Bagus ini banget loh. Husnuzan banget loh. Nah, Ada yang sisi Suzannya juga, itu kadang-kadang mereka cuma nyari itu aja. Saya pernah oh nulis kan itu, iya, saya pernah ya ya nulis. Kadang-kadang cuma nyari pengikut, ya terus ya mereka nggak peduli nulisnya pakai apa. Oh, itu malah ada yang lebih kacau. Dia cuma salin tempel aja salah satu kalimat saya, dia tempel, terus langsung saya blok. Galak. ya ya. Ada juga yang kayak gitu teman. Ya, ada yang kayak gitu. Langsung aja Hmm. blok. Kalau ada yang apa, fallback, fallback, apa fallback, fall in love aja belum. Tuh Mbak Nia ngasih
data dari KBM ya. Kalau di KBM penulis Indonesia emang paling banyak ya refleksi, pengembangan diri, dan kepenulisan. Tiga itu kan memang eh, sama yang kayak saya tadi sebut ya. Ya. Penulisan ya tulisan meta, Mbak. Nulis tentang tulis gitu kan. Kalau di tingkat global malah ada penulis tuh yang jadi sebel gitu kan. Stop nulis tentang nulis. Tulisannya sendiri tentang nulis itu gitu kan. Jadi lucu akhirnya. Boleh sebenarnya secara secara prinsip nulis tentang meta itu boleh-boleh aja gitu kan. Karena eh, itu nggak terhindarkan. Kadang kita pengen bahas tentang platform yang nggak maksimal, misalkan ada keluhan tertentu, misalkan, ya itu nggak masalah. Terus mungkin tentang menulis gitu kan. Kita punya pengalaman nulis lebih, berbagi tentang nulis. Ya otomatis kan boleh-boleh aja. Gitu. Yang jadi mengganggu adalah pertama kita mungkin berulang kali bahas tentang itu gitu kan. Kedua adalah kebanyakan penulis juga bahas tentang itu. Jadi pembacanya pun akhirnya biasanya bosan, terganggu, mulai bosan gitu. Stagnan dalam hal apa nih Mas Yoga? Maksudnya Ya, mungkin stagnan itu tuh trennya itu itu aja. Iya ya Mas. Tren konten ya maksudnya atau ya. traffic? Jadi enggak, Oke, maksudnya temanya tema itu tema. aja gitu. Kan Eh, udah dari lama gitu. kalau boleh bilang sih ini terjadi di hampir semua platform ya. Iya. Karena saya sendiri kan juga ngamatin perkembangan ekonomi kreator ya. Medium itu salah satu platform. Dan saya nggak bilang yang anu ya paling sukses di platformnya masing-masing ya. Nggak. Saya boleh bilang tren kontennya itu eh, kebanyakan seperti itu. Jadi pengembangan diri, motivasi biasanya ya kan. Di YouTube tuh banyak juga gitu kan yang motivasi produktivitas biasanya gitu kan ngobrolnya. Harus gini 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 gini. Gitu kan. Itu yang nonton pun juga banyak. Yang sukses juga banyak. Ali Abdel itu jadi terkenal dan nulis gitu kan. Ya kontennya pengembangan diri juga gitu. Kalau teman-teman tahu Ali Abdal gitu. Oke, terus apalagi? Mungkin bahas tentang YouTube-nya sendiri. Ini kalau ngomong YouTube, gitu kan. Meta YouTube, ya. Tips ngembangin YouTube gimana, nyari ide gimana. Kayak. Iya, itu banyak. Sama pengembangan diri Platform habis itu. lain, TikTok juga sama, Instagram juga sama. Pasti ada kreator-kreator yang juga melakukan hal tersebut dan berhasil, Iya. berhasil, dan akhirnya diikuti banyak orang juga, gitu. Nah, tag berbahasa Indonesia paling populer. Tag, maksudnya tag bahasa Indonesia atau dalam bahasa Indonesia, Mbak Iyas? Oh, dalam bahasa Indonesia. Hmm. Refleksi kayak refleksi. Kalau dari KBM sendiri, refleksi itu paling sering ya. Kalau dari datanya KBM. Paling gampang nggak mikir. Iya. Kita ngerenung, akhirnya bikin refleksi gitu kan. Iya. Paling gampang. Soalnya belum sampai di tahap opini biasanya teman-teman kalau refleksi itu, ya kan. Ya, Kalau opini ya teman-teman rasa rakyat itu opini. ya. Ada yang katakanlah ada yang diserang, ada konflik ide, argumentasinya muncul. Kalau refleksi itu cenderung eh, dari dalam berkata-kata aja, gitu. Kalau tag dari Indonesia, saya duga ya, sebenarnya ada cara untuk menemukan
tag paling populer itu yang mana, tapi saya belum punya aksesnya. Itu saya yakin bahasa Indonesia gitu, tag paling populer. Iya. Bahasa Indonesia, kedua Indonesia, lalu mungkin ya atau refleksi sepertinya. Ini kalau Kalau kita lihat di sini ya, bahasa tuh. Yang pertama bahasa Indonesia, habis itu 22, Indonesia, ya, komunitas blogger medium. ya. Puisi, Kalau sastra, menulis. kalau komunitas Bogor Medium itu teman-teman, dulu upaya saya adalah ngumpulin semua tulisan dari KBR. Makin ke sini sebenarnya sebenarnya makin banyak orang yang eh, apa numpang ya, numpang tulisan walaupun mereka nggak terbit di KBR. Pakai tag itu, tag komunitas blogger komunitas blogger Medium. Jadi kalau teman-teman buka apa page halaman tag itu, munculnya nggak semua tulisan itu dari KBM juga. Ada juga yang terbit sendiri gitu kan, tapi ada tagnya itu gitu. Itu banyak juga. Kalau dulu-dulu malah tulisan spam tuh ada juga yang dimasukin ke situ. Iya, benar juga ya. Mm-mm. Itu kenapa sebenarnya publikasi di Medium tuh jadi penting. Jadi kalau publikasi di Medium itu kan cenderungnya didirikan sama penulis gitu. Dan ketika publikasinya masih aktif, otomatis naskah yang masuk ke publikasi itu ya diawasi Hmm. gitu. Kecuali yang bikin spam juga bikin publikasi, terus dia mau apa bikin tulisan di publikasinya sendiri. Nah, beda cerita kok. Gitu. Ya, ini curangnya ini karena yang dia pilih sebagai direkomendasikan pasti bahasa Inggris. Mm. Walaupun tagarnya komunitas blogger medium. Hmm. Loh, terus bagusnya hilang. Mas Edwin ya. Kemarin Resah ketika yang di Detik rame itu sebenarnya saya agak khawatir sama Mas Edwin dan kawan-kawan. Tapi nanti lihat perkembangan. Enggak lah, pasti ini kok. Harusnya sih apa ada penolakan ya dari jurnalis ya. Mm. Oh ini Mbak Putri. Cok. Tadi waktu saya bahas Kompasiano udah datang belum ya? Ada siapa itu? Halo. Tuh kamu dipanggil mau ngobrol. Iya Mas bagus tuh resah rakyat gimana itu udah pernah ngirimkan 10 hari tak saya tunggu tuh Oh nggak kalau kabar kalau akhirnya soal langsung terbitkan. soal kurasi bukan saya sih, saya karena dirasa rakyat bukan editor. Mas Edwin itu cuma Mas satu Edwin lagi pula. Tanya sendirian Pak. dia. Terus akhirnya tak taruh perspektif perempuan. Untung udah punya Mbak Dipa, saluran ya. ya Mbak Dipa Editornya juga kan sebenarnya saya aktif. langsung masukin situ. Iya, Mbak Iyas, dunia desain, publikasi Indonesia. Desain, desain dulu Belum ada kayaknya kayaknya. ada, tapi Ada ya? sekarang kayaknya udah nggak ada. Dulu kayaknya ada. Tapi kalau yang publik, saya belum pernah tahu ya teman-teman ya. Kalau yang publik belum pernah tahu. Yang saya pernah tahu adalah teman-teman desainer itu rata-rata dia in-house atau di perusahaannya sendiri, lalu dia bikin publikasi dengan untuk sesama timnya, ya, untuk sesama timnya di kantor. Dulu ada tren di Medium itu startup unicorn terutama itu pada bikin blog sendiri, ya, blog sendiri di Medium untuk divisinya masing-masing, untuk divisinya masing-masing.
Jadi yang engineering bikin blog sendiri, bikin catatan sendiri, yang desain bikin catatan sendiri timnya gitu. Ada lagi mungkin yang marketing gitu kan, bikin catatan sendiri. Kalau teman-teman tahu live at Gojek ya, mungkin di sosmed. Sekarang kan konten sosmednya selalu update tuh. Dulu live at Gojek itu berawal dari Medium, Hmm. berawal dari Medium. Dan akhirnya kan ditiru banyak perusahaan lain nih. Perusahaan lain kalau pengen bikin cerita di balik perusahaannya sendiri, mungkin biasanya bikin akun namanya live at apa perusahaannya. Itu terjadi dari Medium duluan. Dulu mereka nulis gitu kan, tentang keseharian timnya, ada anak magang juga yang nulis tentang kemagangannya gitu kan. Sesekali diposting juga ke sosmed. Ketika Gojek mulai peralihan ke perusahaan terbuka, nah blognya makin nggak terawat, mereka lebih fokus ke sosial media sampai sekarang. Live at Gojeknya masih hidup gitu. Nah dulu di Medium Gojek itu salah satu perusahaan digital yang tulisan-tulisan tentang teknisnya itu jadi rujukan banyak banyak engineer global. Dulu mereka punya apa ya namanya Gojek Engineering kalau nggak salah di Hmm. Medium. Publikasinya namanya Gojek Engineering. Itu detail banget tuh teknis. Teknis mereka jelasin problem solving di dalamnya gitu. Dulu sempet tuh saya ngoleksi brand-brand yang nulis di Medium. Netflix juga ada Netflix. Iya, Netflix sampai detik ini masih aktif. Iya. Mereka kalau nggak salah di Netflix teknis juga sih. Kalau nggak salah ada desainnya juga di situ. Mbak Iyas kalau mau inisiasi tentang desain, keren tuh sebenarnya. Karena teman-teman desain eh, yang Indonesia saya bilang mereka kebanyakan memang untuk kelompoknya sendiri, bukan untuk umum sesama profesi ya. Nah, Iya. di Medium tuh sebenarnya bisa menarik bagian itu tuh. Sesama profesi ada publikasi yang bahas tentang industrinya. Tuh. Jadi Iya, kayak iya. ada magazine yang ya mungkin arsitektur, desain, fotografi. Nah, itu di Medium jadi ada baca, ada literasi gitu, ada bacaan. Oke, dari temen yang graphic design. Kalau udah jadi publikasinya kabarin aja ke KB. Nanti bisa diperkenalkan. Supaya Medium tuh nggak anu teman-teman, nggak berkutat sama konten meta-meta lagi. Iya, iya, benar. Benar. Nggak refleksi terus ya. Tapi ya itu paling gampang sih, Iya nulis memang, refleksi itu. memang. Wih, ada Bang Jeffrey. Bang Jeffrey sekarang aktif lagi nih. Saya seneng nih. Rutin bahkan. Rutin tiap hari. Tuh. Nah, kan. Rame. Sayang banget sih Mbak Iva juga. Ini saya tunggu-tunggu balasannya nggak ada juga. Saya jadi kepikiran. Kira lupa. Ya, Ya, salah satu yang jelek itu sistem ini, apa namanya, pendaftaran publikasi. Saya kebayang tuh sebenarnya enak banget kalau si Medium itu bikin apa tabel atau apalah gitu yang orang bisa cari gitu kan gampang sebenarnya. Dia punya pangkalan datanya kok. eh bertahun-tahun sih sebenarnya Medium nggak ngelakuin itu udah. Sayangnya itu Hmm. ya. Akhirnya ada beberapa pihak ketiga yang bikin inisiatif seperti itu. Jadi dulu itu
ada yang bikin website sendiri untuk Hmm. highlight publikasi, semua publikasi yang ada di Medium. Hmm. Followernya berapa, trafficnya berapa, gitu kan. Hmm. Eh, Penulisnya berapa. Itu ada waktu. Oh gitu, Dulu sempat ada. ada. Jadi websitenya itu jadi semacam kayak alat bantu para penulis kalau mau ngirim publikasi, ngirim naskah kemana. Kamu bisa Oh, milih di sini gitu. Kayak discovery untuk publikasi waktu itu. ya, ya, ya. Cuman sayangnya nggak berlanjut. Hmm. Monetisasinya kayaknya nggak berjalan. Ya, ya, ya. Nah, Iya. belakangan saya nemu lagi ada penyedia API, pihak ketiga juga, atau resmi apa enggak, tapi dia nyebutnya API unofficial gitu kan. Oh. Tapi dia bisa ngejual gitu. Jadi orang mau akses bisa bayar, bahkan ada akses yang lifetime akses gitu. Oh. Nah, kalau unofficial memang dilepas ya gitu ya. Maksudnya kok boleh gitu kan. Berarti kan dia Iya, ngoprek belakang gitu kan. iya, iya. Gitu. Tapi nggak tahu nanti coba ada rencana sih, ada beberapa hal yang saya coba mau ambil data di situ bisa. Pembaca baru di Medium baru nulis berapa juga. Oh, halo Mbak, Mas Diwando ya. Selamat bergabung di Medium. Kalau mau nanya-nanya silakan ya. Silakan. Ini mumpung hari ini eh, narsum kita Mbak Iva nggak bisa hadir. Kita ngobrol-ngobrol aja, silaturahmi, nanya-nanya tentang medium. Di Mas Diwando, domisili di mana? Oke, ya ya ya. Belum join KBM, nggak apa-apa. Karena invitasinya sebenarnya juga malam ini ya teman-teman, untuk Zoom ini nggak nggak terbatas untuk yang udah daftar di KBM. Jadi siapapun boleh. Karena awalnya sendiri kan juga kebuka ya, gitu. Mungkin nggak bikin antologi, Mas Bagus. Ya, ini saya lagi godok lagi soal antologi. Jadi nanti akan ngobrol dengan teman-teman editor-editor ngobrol. Karena ini saya boleh bilang proyek puncaknya KBM, ya walaupun antologi ya. Itu ngumpulin tulisan-tulisan yang pernah terbit di KBM, tapi jadi buku, gitu kan. Kalau dulu pertama kali antologi itu terbit tahun 2022 kalau nggak salah. Itu ada 25 tulisan. Bukunya ada di sini. Oh ini. Ini. Bukunya ini nih. Berapa tulisan, Mas? 25. Sekarang itu sehari. Sekarang itu sehari itu 25. 20 enggak udah 25 itu saya kurasi dari sekitar 300-an. Oh, oke. Dari 300-an. Ya. Ini teman-teman kalau mau lihat ini bukunya sih. Nah, Paling waktu gampang itu dikumpulin ini, Mas, yang pilihan dan editor itu kan setiap bulan Mas ya Bagus buatin. itu salah eh, satu opsi, salah ya, satu opsi. kan gampang tuh. Itu salah satu opsi. Nah, antologi ini 25 penulis dengan 25 naskah plus satu pengantar dari saya. Halamannya saya lupa berapa ya. Ini nggak kebuka sih, masih segelan nih. Kalau ada yang mau. Itu Mas Yoga nanya tuh, itu tulisannya banyak yang topiknya refleksi juga nggak? Enggak. Kalau teman-teman tahu, ini temanya adalah peradaban. Nih, Oke. temanya Oh, peradaban. Salah satu peradaban. tulisannya adalah tulisannya Mas, coba dosennya Nia. Anggit. Nah, Mas Anggit. Sanggit.
temanya dan peradaban saya kurasi satu-satu. Satu-satu. Kemarin kan naskahnya Mas Anggit menang tuh ya kalau nggak salah yang Belum menang, bukunya. Mas. Oh, Baru baru anu ya, masuk 10 besar. nominasi ya, Ya, nominasi. baru masuk 10 besar. Mm-mm. Tuh. Dan emang kemarin iseng nih, ini project pilot aja gitu, iseng dan setiap penulisnya saya kirim satu-satu gitu. Biaya saya tanggung semuanya. Ongkirnya aja yang teman-teman penulis yang saya tanggung waktu itu. Dan saya juga belajar soal lisensi, lisensi naskah gitu kan, Untuk antologi lisensi ya. naskah untuk antologi gitu kan, lisensi naskah. Karena banyak yang nggak nyadar kalau sebenarnya tulisan kita ketika masuk buku dicetak itu sudah pengembangan lisensi tentang naskahnya. Kan. Ketika naskahnya misalkan pertama kali terbit udah pakai all right reserve gitu, semua lisensi, semua hak itu terkunci gitu kan. Jadi buku itu sebenarnya harus ada persetujuan dari penulisnya gitu. Nah, di Medium soal lisensi itu juga sebenarnya ada opsi untuk kita membuka lisensi. Ya. Kemarin saya minta Devito buat kontak teman-teman Creative Commons, tapi kayaknya belum nyambung. Creative Commons nanti kalau nyambung akan ada kayak semacam ya webinar kecil lah gitu kan, bahas tentang lisensi apa, bahasa Indonesianya apa ya? Saya lupa. Lisensi terbuka lah, lisensi terbuka yang kita bisa atur sesuai kebutuhan. Mas Bagus mau kontak Creative Commons. Dulu sempat udah, dulu sempat Saya kan sama saya. pendiri Creative Commons Indonesia. Ya tapi kan Tinggal bilang bukan aja. pengurus sudah, gitu Tinggal kan. bilang aja, saya bisa colek pengurusnya. Saya bukan pengurus. Ntar Gitu. Ya, saya, ntar saya colek ya, pengurusnya. kan, kan saya anu birokratif aja lah, gitu. Oke, ya udah ntar saya colek pengurusnya. Itu tahun 2009 tuh yang bawa Creative Commons Indonesia tuh saya sama Mas Ari Juliano. Karena untuk Oke. Wikipedia kan. Iya, Wikipedia iya. kan pakai Creative Commons. Mm-mm. Nah, itu teman-teman. Nanti kalau nyambung dengan teman-teman di Creative Commons ya, kita bisa bisa dapat semacam edukasi gimana sih ngatur lisensi konten. Ya, gitu. Itu masa lalu Mania. Dulu kan saya aktivisnya Wikipedia, yang sebenarnya bukan palu gada ya. Udah Wikipedia sama Creative Commons itu pinang dibelah dua, karena yang satu Iya, ngurusin ya. tulisannya, yang satu lagi ngurusin hak ciptanya. Lisensinya, hak ciptanya. Iya. Nah, jadi itulah kenapa sebenarnya di KBM ya eh, saya agak galak soal gambar Enggak kok gitu. Mas, enggak agak banget. Jadi kalau teman-teman ada yang dapat catatan soal gambar gitu kan, itu naskahnya pasti saya tahan 1 hari 24 jam gitu kan. Kalau nggak ada tanggapan langsung saya reject gitu kan. Gitu. Ya, saya pernah dulu tuh. Karena nggak cara lihat private notes-nya itu di mana bingung nggak Iya, karu-karuan. iya, Sudah tapi sekali gitu. aja udah. Iya. Tapi biasanya kalau udah pernah sekali jadi teman-teman tahu kan kalau nulis kredit seenggaknya ya. Saya nggak ngecek apakah gambarnya itu beneran diambil secara benar atau tidak. Tapi seenggaknya ketika menuliskan kreditnya itu jelas gitu kan. Ini pemiliknya siapa, diterbitkan di mana gitu. Sebenarnya masih ada yang lebih ketat lagi, misalkan eh, apa tahunnya tahun berapa. Kemudian lisensi gambarnya sendiri itu biasanya harus dicantumkan juga. Tapi yang seperti itu kan terlalu teknis ya. Mungkin teman-teman Wikipedia yang seperti itu, gitu. Kalau di umum ya cukup nama penerbitnya siapa. Oke, di mana? Saya cuman petugas bersih-bersih di KBM. Jabatannya Untuk itu loh. untuk Iya, iya buku bener ini Mas, sebenarnya bener bener. untuk buku ini sebenarnya nggak saya jual. Tapi kalau teman-teman mau
memiliki, kalau nggak salah saya punya berapa nih? Masih ada stok satu, dua, ada 5 ya. Buku ini ada lima, ada 5. Yang satu otomatis jadi arsip saya sih. Jadi 4 katakanlah. Oh, ada yang ambil. Tapi rencana nanti eh, ketemu luring, mungkin saya jadiin hadiah gitu. Ketemu offline 2 gitu lah ya. Biar ketemu offline tuh dapat oleh-oleh. Mas Yoga, prediksi ke depan. Prediksi ke depan sebenarnya tantangannya ada di teman-teman, di apa? Penulis ya. Tantangannya sebenarnya ada di penulis. Kalau pembaca, eh saya ngerti kalau Indonesia ya. Kalau Indonesia tuh agak agak antara pesimis juga enggak, antara mau optimis juga kayaknya kok nggak ada tanda-tanda. Kenapa kok saya bisa bilang seperti itu? Karena pembaca Indonesia itu kan ada kendala struktural. Ya, kita mau baca itu aksesnya terbatas. Pembatas aksesnya itu banyak. Pertama, harga. Ya. Mau baca buku, bukunya mahal. Terus bukunya tersedianya terpusat hanya di sekitaran Jawa. Di luar Jawa tuh sudah susah banget. Kemudian yang ketiga kalau mau masuk ke digital, gitu kan. Digital tuh emang banyak banget. Cuman kualitasnya kemudian. Nah, ketika masalah struktural misalkan akses untuk membeli tulisan itu jadi susah. Nah, baca ke medium akhirnya harus bayar misalkan, itu jadi tantangan sekali, ya kan? Tantangan sekali untuk eh, ya langganan lah katakanlah. Ya kan? Saya terbiasa untuk baca tulisan gratis, ya kan? Terus disuruh bayar di medium, wah, itu udah tembok besar banget gitu. Tapi beberapa teman-teman media itu mulai bereksperimen dengan eh, layar, ya, paywall, dan mereka sepertinya sih cukup oke, gitu kan. Jadi pembaca Indonesia ternyata ada juga yang ceruknya mereka mau rela untuk bayar tulisan digital, jadi member. Mungkin juga ada motif eh, mendukung jurnalisme publik misalkan. Ada lagi mungkin karena hasil jurnalistiknya benar-benar berkualitas, itu juga ada gitu. Nah, di medium sebenarnya kan medium itu nggak sampai di tingkat majalah atau eh, jurnalisme gitu kan ya. Jadi tingkat kontennya bisa jadi eh, tingkat kualitas kontennya bisa jadi lebih rendah. Akhirnya orang-orang baca medium itu rata-rata emang cari leisure, cari ngisi waktu luang dan hiburan. Tuh. Nah, pertanyaannya balik lagi ke soal ekonomi, misalkan soal akses, rela nggak untuk membayar misalkan baca tulisan-tulisan yang sifatnya hiburan gitu. Ini 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 sebenarnya jadi apa ya? Pembahasan yang nggak pernah selesai kalau di benak saya, gitu. Karena saya latar belakangnya adalah strategi sosial media gitu kan, sosial media strategis. Otomatis saya nganalisis konten, terus juga analisis audiensnya kayak apa. Lalu juga misalkan analisis kreatornya seperti apa. Nah, di medium sifatnya ya itu tadi gitu kan. Kita buka pagar gitu kan. Pagar berbayar itu untuk rata-rata tulisan-tulisan hiburan. Pertanyaannya apakah worthy misalkan, apakah pantas, worth it atau enggak kan.
Tuh, itu yang selalu muncul di benaknya pembaca dan itu realistis gitu, realistis. Nah, kalau soal media sekarang eh, bahkan project Multatuli pun mereka eh, sifatnya masih donasi. Jadi membershipnya itu juga donasi. Kalau di Kompas udah ada kompas.id yang eh, bayar keras ya. Jadi kita nggak bisa baca sama sekali. Kalau di Tempo sama, ya bayar keras. Kita harus langganan, dapat salinan digital, mungkin dapat akses aplikasi dan segala macam. Itu mereka aja masih berjuang itu, Mas. Iya betul, betul. Susah payah banget itu. Susah payah. Itu bolak-balik apa dikasih diskon terus kan. Saya langganan sih dua-duanya, cuma pas lagi diskon. Jadi Kompas itu masing-masing itu cuma 120.000 setahun pas lagi diskon. Iya, bayangkan ya 1 tahun, berarti kan sebulan tuh cuma 10.000 gitu. Medium aja setahun itu sekitar berapa? 800.000. Jadi sebulan sekitar 75 kan. Iya. Tuh. Dengan konten yang mungkin cenderung hiburan. Nah, itu juga jadi tantangan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Iyas sama Mm-mm. Mas Jeffrey nih. Jeffrey, Mas Jeffrey yang mana? Oke, Jerry Getty. Ya, Mana nih? yang dari Getty. Artikel Gambar berita. dari Getty. Gambar. Oh, Getty Image kalau itu biasanya yang melanggani itu media massa, walaupun mereka sekarang juga sudah ada apa langganan untuk individu. Cuman harganya mahal. Setahu saya itu betul. per gambar dia dijualnya. Memang Ya, ya. bukan awalnya itu mereka bukan untuk retail. Cuman karena sekarang makin susah, mereka juga menyasar retail. Nah, mengenai apakah kalau ada apa namanya tanda airnya itu tetap boleh dipakai, kalau menurut saya terus terang abu-abu ya. Mestinya nggak boleh, Mm-mm. mestinya nggak boleh. Cuma karena kita menganggap bahwa ya udah nih ada tanda air, udah jelas dari Getty Image, ya udahlah pakai aja. Selagi selagi bukan tulisan viral, saya rasa sih nggak akan kelihatan juga ya. Itu Lagi kayak iya, asumsi anu tuh. Apa? Asumsi nyolong konten tapi kontennya masih kecil gitu. iya, iya. Jadi Tiba-tiba viral. mestinya nggak boleh, Mas. Mestinya nggak boleh. Jawabannya tegas aja. Mestinya nggak Iya. boleh. Harusnya emang nggak boleh ya teman. Iya, Dari Getty itu kalau nggak salah, eh, Getty itu paling paling strict seingat saya. iya. Paling 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 syaratnya tuh banyak banget untuk bisa pakai gambar mereka, terutama yang editorial. Karena memang jurnalis-jurnalis itu juga dan media itu pada jual foto-fotonya gitu kan. Itu juga ke Hmm, Getty gitu. Dan itu wah, satu foto bisa foto-foto tertentu ya. Misalkan momen-momen tertentu yang mungkin sangat sulit untuk ditemukan eh, salinannya atau mungkin sudut pandang berbeda gitu. Itu di Getty bisa ratusan dolar satu foto iya. doang Sini gitu. saya baca nih $125 sampai $500. Satu foto Satu foto, gila. gitu dari Getty. Nah, kalau mau stok foto, misalkan Jeffrey mau pakai stok foto, katakanlah punya akses, malah saya dorongnya justru pakai pakai yang dari penyedia stok foto itu. Karena kalau punya akses, kemungkinannya adalah eh, foto itu lebih jarang dipakai orang ketimbang yang dari stok foto gratisan gitu. Kalau punya akses, nggak semua orang punya akses.
Ada opsi biasanya dari teman-teman kreatif tuh dan agensi biasanya mereka patungan gitu. Jadi satu akun dipakai rame-rame buat ngedownload eh, gambar gitu. Itu biasanya solusi patungan. Nah, iya Dan pertanyaannya soal apa tuh? Apa? White space. Oh ya, yang satu apa dua dua tiga baris enter, dua tiga baris enter. kalau di KBM ya teman-teman ini saya pakai format digital gitu. Pendekatannya tetap digital. Dan saya pakai kebiasaan editor digital. Jadi otomatis kalau di KBM itu memang juga me- memperhatikan panjang paragraf. Jadi kalau paragrafnya terlalu panjang biasanya saya potong dua gitu kan. Gitu. Karena kalau di digital itu baca paragraf lebih dari 5 kalimat itu biasanya udah panjangan. Nah, tapi saya nggak pernah jadikan ini aturan standar karena ya ini subjektivitas kenyamanan baca digital aja gitu. Jadi kalau white space kan otomatis memang biasanya memperhatikan itu gitu kan. Jadi ketika naskahnya terlalu panjang, white space-nya jadi kurang. Ya kalau digital memang harus diperhatikan, tapi seberapa memperhatikannya itu relatif. Biasanya memang tergantung sama editornya gitu. Kalau misalkan teman-teman rutin baca Diswi misalkan gitu kan, dan Laniskan. Dan Laniskan itu salah satu penulis dan jurnalis yang pakai aliran satu kalimat satu paragraf. Ya. Ya, betul. Buat yang nggak biasa gitu kan, ini nulis apa gitu. Soalnya Tapi kalimat beliau pendek-pendek banget. ya gitu kan. Tapi biasanya kalau tulisan beliau satu kalimat tuh juga udah dipikirkan banget. Jadi kayak eh, udah cenderung sastrawi ya satu kalimatnya gitu. Dan ya sebagai sosok senior dan veteran ya apalah kita untuk menggugat gitu. Beliau pun punya punya pandangan soal itu kan apa jenis kelamin dalam kalimat gitu. Pakai i dan a. Nya kan kalau dia iya gitu kan. Beliau tuh punya pandangan kita harus punya jenis kelamin untuk nya itu. Itu bukunyi. Nah, gitu. Kalau perempuan pakai i, kalau laki-laki pakai a. Nah, itu udah statement ya, itu udah argumentasi. Dan ya kayak kapan hari ada yang nanya, Mas, kalau tulisannya semua tanpa kapital gimana? Ya ada penulis, saya lupa Mas, eh, siapa sih yang dia Ya nggak ada, suka oke huruf itu. kapital, Iya dia ada. nggak suka huruf kapital gitu. Memang udah penulis kondang. Jadi ya tulisannya tanpa kapital sama sekali. Mungkin ada yang terinspirasi akhirnya meniru. Ya Oh, kalau sebenarnya, yang penulis kondang itu Aan Mansur. nah ya, aman show gitu. Nah itu kalau kalau kita udah punya pengalaman dan mungkin punya kredibilitas, biasanya teman-teman punya mazhab sendiri, ya. Tuh. Punya mazhab, punya pendekatan, dan kita biasanya juga punya justifikasinya. Tuh. Ya. Jadi nggak sekedar ikut-ikut gitu. Iya Mas Afrizal, menulis emang ada mazhabnya. Mazhab, mazhab Ivan Lanin juga ada nanti nih. Enggak lah. Apa gaya saya? Gitu. Pakai buletin, diatur mas.
tulisan. Oh. Kemarin ada yang ikut itu nggak? Jurnal kita bikin acara. Oh, di Jakarta ya. Iya, apa? Klinik ya? Bukan apa ya istilahnya namanya? Writing Bulan lalu. klinik. Iya, kalau nggak salah di Pacar Merah ya. Oh, Kalau nggak salah ya. Saya lihat surelnya, cuman oh, saya mereka muncul di Pacar lupa. Merah. Keren juga ya. Iya, Bindi dedikasi sekali di Pacar Merah. ya iyalah. Itu hidup matinya dia di sana. Iya sekarang. Sama Indonesia Tera. Makanya Indonesia Tera lagi naik lagi. Lagi Oh banyak iya nerbitin tuh, buku. keren tuh proyeknya. Kan kayak biaya tinggi sekali ya Indonesia Hmm, Tera deh. iya sih. Proyek itu. Oh, oh, Proyek besar banget. idealis. Oh, oh. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Mantap, mantap. Jangan lupa hari Kamis ya. Kalau ada yang punya Oh waktu. iya tuh teman-teman kalau ada waktu Kamis. Nanti mungkin besok pagi ya Mbak Dian ya. Kita kirim ke grup Telegram ya. Saya mesti ngomong dulu soalnya sama staff saya biar disiapin. Saya iya aja ntar nggak disiapin lagi ruangannya. Oke. Nah, kemarin. Mas kalau Surabaya mau bikin kabarin ya saya mau datang. Oh iya udah. Oke oke siap siap. Berarti seenggaknya sebulan sebelumnya lah saya kabarkan. Apa-apa santai aja. Mm-mm. Surabaya sih deket. Bahkan saya ngelis ini udah siapa mantan editornya Narabasa. Siapa Mbak Aprilia ya? Oh Lia, ya Mbak Lia. Heeh. Kayaknya beliau mulai muncul lagi di media. Jadi Enggak sih, enggak. Harusnya enggak karena dia sibuk dihujani proyek sama Narabahasa. waduh. Masih di Narabasa berarti udah. Enggak. Oh, oke. Enggak. Mbak Sudah Lia enggak. enggak ternyata enggak bisa kerja kantoran. Hmm, Terlalu iya stres iya iya. dia. Karena orangnya sangat apa kalau udah kerja tuh fokus. Nah, jadi agak Banyak susah. distraksi ya kalau di kantor. Justru dia ini apa jadi cemas terus, takut Hmm, kerjaannya nggak beres segala macam. Kalau pegawai lepas kan enak nggak ada beban. iya sih. Ya, yang ngatur sendiri ya. Iya ngatur sendiri. Kalau lagi penuh dia bilang nggak mau yang ini gitu kan gampang. Kalau sama kantor kan nggak bisa. Iya sih, betul. Iya tuh. Oh, kan. Ada tulisan barunya dia. Jadi saya tertarik buat ngundang. Oh Mbak Lia boleh, undang aja, Betul. Oh, oh. undang aja. Nanti ngobrol-ngobrol. Kan juga butuh editor profesional nih, teman. Sudut pandang. Saya walaupun ngeditorin banyak ribuan naskah ya, saya secara formal editor tuh belum pernah. Ya. Posisinya belum pernah secara formal. Kalau formal tuh repotnya berhadapan dengan klien. Maunya mereka kalau kalau kayak gini kan cukup leluasa ya. Begitu Iya. berkompromi sama klien, nah itu yang agak repot tuh. Hmm, oke. Cara paling strategis untuk menjaring pembaca dari luar. Hmm, Dari luar medium dia bilang nih. iya dari Maksudnya, luar medium. Dari luar medium. Kalau saya yang eh, coba pelajari itu kan banyak platform itu sebenarnya punya apa ya algoritma yang agak gak bersahabat dengan kita berbagi tautan ya ya, teman-teman ya. Mungkin ini teman-teman banyak yang belum tahu. Gitu kan. Tapi kebanyakan platform itu nggak suka penggunanya itu keluar dari platformnya. ya, Ya, jadi otomatis hampir kebanyakan platform itu meminimalisir ada berbagi tautan atau link. Mau di Twitter, di X, mau di Threads.
Facebook, apalagi ya yang lain juga lah gitu kan ya. Blue Sky. Blue Sky, Mastodon dan segala macam. Nah itu rata-rata adalah goal utama platformnya kan memang memperbanyak waktu kita di dalam situ. Nah akhirnya tantangannya memang apakah kita menggunakan tautan atau tidak. Nah yang hmm, saya lagi coba adalah dengan bikin threads, bikin utas ya. Bikin utas panjang, lalu di bawahnya itu ada linknya. Jadi di awal-awal itu nggak ada, tapi nanti di bawah bakal ada. Itu untuk antisipasi gimana yang di apa ya, algoritmanya menurunkan exposure itu cuman di yang ada linknya saja, yang ada tautannya aja. Sementara untuk mungkin hook di atas di awal menarik orang untuk baca, pembahasannya ke bawah itu eh, nggak ada linknya sama sekali, nggak ada tautannya supaya tetap terbaca. Sejauh ini sih yang efektif untuk itu untuk KBM itu di Threads ya, di threads.net ya, punya Meta ya. Ya. Itu sekarang udah sekitar 700 followernya. Kalau nggak salah eh, kita juga baru mulainya kan Threads itu Januari. 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 Mas Jeffrey yang handle kan untuk Threads itu 700. Yang cukup oke. Saya coba intip statistiknya gitu kan. Cukup oke gitu kan. Karena strateginya adalah KBM strateginya pakai kayak Nawala. Jadi ada kayak tulisan-tulisan yang kita udah kurasi, udah pilih gitu kan yang menarik yang mana, topiknya tentang apa. Ternyata Medium tuh tulisannya seperti ini loh, ada tulisan bahasan seperti ini. Mungkin kamu butuh, kamu cocok dan segala macam. Jadi narik orang untuk motivasinya memang narik orang masuk ke mediumnya dulu gitu. Nah, kalau secara pribadi saya belum pernah menemukan cara yang efektif. Sejauh ini sih kalau dari lingkaran teman sendiri rata-rata ditaruh di story Instagram. Saya pasang linknya gitu. Dan itu pun biasanya naskahnya cenderung naskah beberapa hari lalu. Iya. Kalau Ya, saya pribadi itu saya menjadwal. Jadi setiap Sabtu malam itu saya menjadwalkan untuk sepekan ke depan tulisan yang hmm, dibuat selama sepekan terakhir. Karena saya kan gampang. Saya setiap hmm. hari ada satu tulisan kan. Itu yang bisa dijadwalkan itu ada tiga: Twitter, kemudian X ya, X, LinkedIn, sama Oh, link. Facebook. Oh, LinkedIn juga udah. Udah, saya kirim. Nah, Wah, cuma keren. Hmm. dari pengalaman saya kan, saya pemalas ya orangnya ya. Saya jadi cuma kirimnya itu judul tulisan dan tautan. Saya pernah Iya, iya. nyoba ketika lagi slow ya, itu saya ambil paragraf yang paling menarik. Nah, ketika ada secuplikan paragraf, itu yang mengunjungi lebih banyak. Cuman, cuman pas lagi slow aja. Sisanya sih saya males. Yang yang belum ada penjadwalnya, ya ada sih sebenarnya Instagram, cuman saya males. Cuma itu Instagram saya manual akhirnya. Sama itu satu lagi yang ternyata efektif itu adalah status WhatsApp. Oh iya, Status WhatsApp satu. itu ternyata efektif. Iya, iya, saya belum lupa kalau ada status WhatsApp. Saya pikir nggak efektif, tapi ternyata efektif. Hmm, itu. Jadi ini tips untuk konten kreator ya teman-teman ya. Katakanlah teman-teman mau aktif bikin konten, terutama nulis gitu. Pertama yang ditentukan adalah teman-teman cari
basis tulisannya di mana, rumahnya tulisan tuh di mana. Nanti eh, platform lainnya itu jadi semacam kayak saluran distribusi konten utamanya itu. Ya, kalau saya boleh nyontoh ya kayak yang dilakuin Daivan Lan itu. Jadi rumahnya satu tapi saluran distribusinya banyak. Kan. Semuanya ada gitu. Itu salah satu cara. Salah satu cara. Saya tuh malah kalau lihat status WhatsApp tuh kok nggak pernah ya. Saya tuh lihatnya story Instagram. Ya, 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 ya. Lebih kepo. Ya, ya juga ya. Tuh, udah Ivan aja baik-baik aja. Ya, Iya loh, saya teman-teman, sampai kaget loh. Kok dia WA gitu. teman-teman kalau masih ribut sama mantan, Bukan. Mbak Nia nih kepo banget. Mantan saya tuh nggak banyak. Yang banyak TTM. gimana cara recall tulisan lama? Saya pernah nulis, saya nggak mengingat, saya mendata. Saya punya data tulisan saya dari yang pertama. Saya pakai kertas kerja. Ya tuh. Bahkan di tulisannya udah ada segmen khusus tuh. Setahun lalu, Iya. 2 tahun lalu juga ada. Buset gitu kan aku. Mantan pemrogram saya. Wah, Afrizal. Kalau Afrizal, anu Zal, di zaman sekarang tuh anak-anak Gen Z pada belajar Settle Cancel atau second brain ya. Ya, ya. Settle Cancel atau second brain. Nah, itu lagi populer di mana-mana lah. Ya. Jadi saya hampir jarang ketemu anak Gen Z yang melek literasi kemudian nggak belajar tentang second brain tuh jarang banget gitu. Saya ngetren banget, terutama yang udah kuliah. Aneh gitu ya. Iya, kadang 2 tahun lalu. Nggak, buat saya itu masalahnya apa namanya upaya pemasaran juga. Waktu saya Iya, iya. lihat lagi beberapa tulisan lama, jadi keingat, oh waktu itu pernah ngasih pelatihan ini. Nah, saya kontak lagi orangnya, gitu. Oh iya sih, bagus juga sih. Begitu. Jadi memang upaya pemasaran juga. Mm-mm. Itu SRM. Tapi lah Ya, tulisan ini bagus nih, inspirasi sekali. ya jualan saya tulisan kan, maksudnya keterampilan Iya, menulis iya, kan, iya, narabahasa betul, itu. betul, Jadi betul, cocok. betul. CRM pakai tulisan. Ini cara yang sangat jarang saya dengar. Oh, nih kertas kerja saya nih. Saya kirim ya. Ada di tulisan ini. Tuh kelihatan contoh kertas kerja saya. Mm-mm. Jadi gampang Mas, misalnya apa namanya? Kalau ada hampir semua pertanyaan yang diajukan itu kan berulang biasanya. Kalau dulu yang saya lakukan adalah nunjukin tweet kan. Tweet Ya, itu ya. kan kayak untuk beberapa orang tuh mungkin kok medsos sih gitu loh kadang-kadang ya. Apalagi kalau instansi itu kan pengennya yang resmi. Nah, untungnya tuh kan tampilan Medium itu cukup meyakinkan Ya, kan, cukup formal ya. formal kan. Nah, jadi ya udah saya tunjukin aja. Hmm. Cukup banyak. Ya, ya. Jadi nggak perlu jawab. Saya udah pernah nulis nih beberapa tahun yang lalu dicari. Itu otomatis nggak sih untuk penataannya? Atau manual? Penataan apa? Pendataan, pendataan. Oh nggak manual Mas. Setiap Sabtu itu. Jadi setiap Iya, Sabtu iya, iya, iya. malam saya lihat sepekan ke belakang apa aja. Terus habis itu Mm-mm. saya buat jadwalnya. Iya, iya.
Lumayan juga loh itu, gara-gara menulis tiap hari, harus menulis tiap hari ini saya anak manis. Jadi saya sekarang jarang banget sampai pagi gitu kalau jalan-jalan. Saya pukul 10 tuh biasanya udah pamit teman-teman. Tulisan gue belum jadi, gue pulang ya gitu. Mereka udah paham sih sekarang, udah ngerti. Iya, iya, iya. Iya sih. Tapi mayoritas waktunya last minute udah. Iya, harusnya sih nih lagi mencoba balikin lagi jadi pukul 6 pagi, cuman masih belum bisa. Itu last minute, last minute. Keren. Oke, nggak kerasa udah hampir setengah 10 teman-teman. Iya Kalau loh. masih ada yang mau ngobrol lagi, mau nanya lagi, silakan ya. Mas Saya Yoga senang di loh. My Best Talk teman-teman gimana? Masih pada aktif kah? Atau minat menulisnya menurun? Saya sebenarnya penasaran ya sama teman-teman eh, sekarang tentang menulis gitu kan. Aspirasinya apa? Lalu eh, motivasinya juga. Makanya kemarin kan Nawala terbaru tuh saya juga coba memantik ya motivasi nulis untuk yang muda-muda. Karena di KBM dari data yang kami terima yang daftar penulis itu saya boleh bilang 80% kan nggak nulis gitu. Mereka daftar doang, lalu mereka ternyata nggak muncul gitu. Padahal di apa di formulir itu ada kolom harapannya di Medium apa gitu. Mereka ada yang nulis supaya rutin, supaya eh, makin mahir nulis gitu kan. Tapi kok nggak nulis-nulis? Mana tulisannya? Jadi saya kan jadi nanya, bertanya-tanya gitu. Halo Mas, Mhm. Gimana ya? sebenarnya sekarang lagi nggak terlalu engage ke nulis di Medium sih karena Mhm. ini ya mungkin akhir semester jadi Oke. ada banyak eh, PR lah di kampus. Tapi tetap ada lah gitu kan beberapa. Kadang sekarang makanya sering diisi sama Aji sih sebenarnya. Hmm. Hmm. Eh, Beberapa kali kan ngirim juga ke KBM. Aku kebetulan baru lagi nulis lagi sebenarnya karena ya sekarang udah mulai agak-agak nyantai lah gitu. Hmm. Dan sisanya juga kayak gitu. Adapun kedepannya sih memang kemarin sih sebenarnya agak menarik tuh pas awal baru masuk tuh sebulan pernah bener-bener di apa ya di push banget waktu itu Hmm. hampir bisa dikatakan satu tulisan satu hari dan agak capek gitu jadi rehat sebulan terus akhirnya naik lagi. Iya, iya. Tapi berapa waktu lalu ngelihat oh, besok lagi aktif-aktifnya nih kayaknya. Nggak apa-apa Ya ya, karena itu lagi wajar sih bikin naik turun. ini juga Mas apa nyoba sesuatu kan Hmm. di dunia kampus. Hmm. Aku coba bikin apa tulisan berseri. Tadinya sebenarnya mau nulis satu atau dua tulisan, cuman setelah Hmm. brainstorming idenya kerangka tulisannya tuh makin melebar dan akhirnya kayaknya bisa kali ya bikin di serisin. Kan biasanya orang hashtag jurnal per hari Ya, gitu ya. kan satu hari. Nah aku coba bikin yang agak beda dikit gitu. Ya, ya. Ada menarik sih, lumayan challenging lah. Oke. Nggak apa-apa sih. Itu biasa ya. Tulisan berseri, Mbak Mirsya juga sukanya nulis berseri. Ya, yang Saya cerita perjalanannya dia mulai itu ya, ya. berlima. Dan itu ternyata tulisan lama yang itu sejak 2023 udah muncul gitu kan. Terus kemarin ada tulisan terbaru
masih tertanggal 2018 ya. Itu saya komentar, wah seri ini ternyata masih berlanjut gitu kan. Seru sih bacanya, seru Kan. gitu kan. Beliau kan juga sempat bahas tentang mana sih tulisan-tulisan catatan perjalanannya nih. Tuh, kemarin yang dari Singapura mah, iya, Ada yang nongol. itu. Oh. Mbak Mirsya itu teman sekelas saya di kelasnya Mas Sulak. Oke. Jadi dia itu masuk apa mulai aktif di Medium ya itu gara-gara dibuatkan Hmm, apa publikasi kan. ya Cuman ya ya. publikasinya mati. Ah, Mas Sulak itu terlalu perfeksionis. Jadi dia pengen pokoknya setiap tulisan sebelum diterbitkan diperiksa dulu sama dia. Ya elah. Oh, Nggak kejadian. iya. Kemarin, eh, teman-teman ada yang sering baca tulisan tentang sains nggak di media? Yang Sainsnya enggak. tulisannya astronomi belakang naskah, ujung naskahnya biasanya ada Astra Mas itu Rudi, siapa ya? Mas Rudi. Oh, dia nih ya. Astagfirullah Mas Bagus nih udah bener loh. Mesti minum gibolan loh Mas. Daya ingatnya tadi aja lupa kapan acara kumpul Rudi. KBM. Yang kumpul KBM daring, Oh, luring. belum belum muncul. Berarti emang harus muncul. Mas Rudi Rudi, Mas Widianto. Rudi. Ya, dia banyak nulis tentang astronomi. Ya. Nah, kemarin kan Mbak Dina jurnalis yang banyak kan nulis di luar medium. Kalau Mas Rudi ini kayaknya bisa nanti ngobrol nulis sains. Oh iya, belum diundang ya dia ya? Belum, belum. Udah Mas Yoga, kami juga udah mau selesai kok. Mm-mm, mm-mm. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya untuk malam ini. Nanti coba saya tanya Mbak Iva apa kabarnya, karena kok kayaknya nggak muncul gitu. Terus eh ya pengumuman untuk apa hari Kamis, iya Kamis. Itu yang di Jakarta dan sekitarnya, kalau mau ngumpul offline di markasnya Narabahasa, bisa Ya, kumpul KBM di situ. Nanti saya sih nggak bisa hadir ya, tapi mungkin dengan Huda nanti saya titip gitu. siap. Ada Mbak Dian juga di situ ya, Mbak Dian dari Insya Allah. Bekasi gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa ngobrol, bisa tanya-tanya, silaturahmi juga soal ya apapun lah tentang media dan penulisan. Mau bikin inisiatif, silakan juga. Karena Jakarta tuh cenderung kalau dunia literasi dan eh, pengetahuan tuh teman-teman aktif banget sih kayaknya. Tuh, jadi kesempatan lah. Terus kan depan itu udah ada lagi Mbak, mana dong aku? Udah fix sih, cuman ternyata belum belum kecatat. Udah fix. Siapa? Saya cari namanya. Tuh seperti biasa jam segini juga teman-teman. Eh, Mas Diwando kalau mau datang lagi silakan ya. Jadi kami welcome untuk ngobrol-ngobrol lagi di kumpul-kumpul kayak gini gitu. Nah, kalau Surabaya touringnya mungkin menjelang tahun baru Muharram gitu. Yang di Surabaya bisa merapat juga. Itu masih sekitar sebulan lagi sih. Gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Selamat istirahat. Sampai jumpa pekan depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih semua.